Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sofiana sebagai mahasiswa S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Sekarang sedang menduduki semester 7 dengan modul Kesehatan Keselamatan Kerja atau bisa disingkat dengan modul K3. Hari ini saya akan membahas sedikit atau mereview terkait Jurnal Ergonomi Indonesia dengan judul Efektivitas Penerapan Edukasi Sikap Kerja, Elektroterapi, dan Terapi Latihan untuk Penderita Mechanical Neck Pain. Jurnal ini diterbitkan tahun 2019 pada bulan Desember. Pada jurnal ini akan membahas terkait edukasi sikap kerja, elektroterapi, terapi latihan, dan mechanical neck pain. Tapi saya akan membahas secara lebih rinci terkait kesehatan keselamatan kerja atau di jurnal ini disebut dengan edukasi sikap kerja. Adapun tujuan dari penelitian pada jurnal ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan edukasi sikap kerja secara ergonomi, modalitas elektroterapi, dan terapi latihan dalam menurunkan nyeri leher dan meningkatkan lingkup gerak sendi pada mechanical neck pain. Dan penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental dengan one group pretest dan post-test design. Membahas terkait K3 atau kesehatan keselamatan kerja tidak akan jauh dari segala penyakit yang diakibatkan dari kerja itu sendiri. Nah, penyakit akibat kerja itu ditimbulkan karena adanya ketidakseimbangan antara tugas, organisasi, dan lingkungan terhadap kemampuan manusia yang melakukannya. Keadaan ini menimbulkan adanya upaya adaptasi antaranya dengan melakukan sikap kerja secara paksa. Kemudian terjadi posisi yang statis dan repetitif yang berlangsung secara terus-menerus, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya penyakit kerja yang berdampak pada penurunan produktivitas kerja itu sendiri. Gangguan kesehatan akibat kerja itu disebut juga dengan work musculoskeletal disorders. Pada jurnal ini membahas terkait neck pain. Kita ketahui bersama bahwa leher manusia itu adalah regio yang paling mobile dan rentan dengan iritasi atau dengan cedera. 2 dari 3 orang pada umumnya pasti mengalami nyeri leher selama rentang hidupnya. Salah satu keluhan muskuloskeletal yang dijumpai di leher ini bisa disebut dengan mechanical neck pain. Nah, apabila dikaji secara International Classification of Functional Disability and Health atau ICF, permasalahan mechanical neck pain itu meliputi nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi atau keterbatasan LOM, kemudian adanya disabilitas gerak pada sendi leher. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan intervensi ergonomis secara interdisiplin. Beberapa modal intervensi ergonomis yang bisa diterapkan antaranya adalah edukasi sikap kerja, elektroterapi, dan terapi latihan. Kenapa diberikan modalitas? Nah, kombinasi modalitas ini diharapkan mampu memberikan nilai lebih dalam menyelesaikan keluhan work musculoskeletal disorder, terutama pada neck pain yang sedang diteliti pada jurnal ini. Jurnal ini, seperti saya sebutkan di awal, itu menggunakan pre-eksperimental dengan one group pretest and post-test design. Penelitian dilaksanakan di praktik mandiri fisioterapi di Kota Denpasar pada bulan Juli 2019. Mechanical neck pain ini diambil karena termaksud dalam tipe nyeri non-radikuler, sehingga apabila terprovokasi nyeri radikuler negatif, maka nyeri tersebut dikarenakan adanya MNP. Sampel yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 12 orang, yaitu sesuai dengan kebutuhan sampel. Sebelum melakukan intervensi, sampel dilakukan pengukuran awal. Pengukuran awalnya ini meliputi tingkat nyeri gerak ketika melakukan gerakan lateral fleksi leher dan visual analog scale, serta keterbatasan lingkup gerak sendi ketika gerakan lateral fleksi leher dengan menggunakan goniometer. Nah, untuk intervensi yang diberikan itu sebanyak 3 kali, dan di akhir sesi dilakukan kembali pengukuran atau post-test.
Oke, sebenarnya pada jurnal ini lebih terfokus pada pembahasan terkait PNF, tapi saya akan membahas dari sisi ergonomi. Jadi, edukasi terkait sikap ergonomi dapat memberikan kemudahan bagi para pekerja. Dengan edukasi ergonomi, kendala keterbatasan yang dimiliki itu mampu diatasi. Penerapan edukasi ergonomi ini dilakukan melalui sikap kerja yang terdiri atas sikap duduk dan berdiri. Kemudian, sikap yang disarankan meliputi posisi kaki yang tidak terbebani oleh berat tubuh dan stabil saat bekerja. Sedangkan untuk sikap berdiri yaitu posisi vertebra dan berat badan bertumpu secara seimbang pada kedua kaki. Selain itu, tata letak tempat kerja yang berhubungan saat melakukan aktivitas kerja, serta jarak jangkauan dan kegiatan mengangkat beban itu dapat disesuaikan. Mengapa ada penerapan posisi duduk yang baik? Itu karena posisi duduk merupakan sikap yang memiliki banyak keuntungan, diantaranya penurunan pembebanan kaki serta pemakaian energi untuk sirkulasi yang bisa dikurangi. Namun, sikap duduk dalam jangka waktu yang cukup lama atau dalam jangka waktu yang panjang itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah, di mana otot punggung menjadi kaku dan overcar yang menstabilitasi tulang belakang mengalami kelemahan. Di jurnal ini juga mendesain stasiun kerja yang disertai sikap ergonomi menunjukkan dapat mengurangi kelelahan dan keluhan subjektif bila bekerja lebih dari 2 jam. Pada jurnal ini juga disebutkan bahwa sikap duduk yang ergonomis itu suatu keadaan mempertahankan postur badan yang stabil dengan memenuhi kaidah sesuai dengan kondisi fisiologi, menyenangkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, prinsip duduk yang normal itu meliputi lutut fleksi 90 derajat, tubuh fleksi di atas 90 derajat, pelvis rotasi ke belakang 30 derajat atau lebih, berat badan bertumpu pada ischial tuberositas, serta bagian atas tulang sakrum lebih ke horizontal. Ini menurut Nilam Sari DKK tahun 2015. Dan untuk sikap yang dihindari atau untuk mengurangi keluhan nyeri leher itu meliputi gerakan bahu yang lebih dari 15 kali per menit, duduk saat bekerja dengan durasi lebih dari 95% lama kerja, fleksi leher lebih dari 20 derajat dengan total durasi 66-70% lama kerja, fleksi leher lebih dari 45 derajat dengan total durasi 10% dari lama kerja, serta kontraksi, beban, dan posisi statis. Ini menurut Samara 2007. Baik, sekian untuk pembahasan jurnal Ergonomi Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.